wish indeed that my mother, whose memory I cherish across the veil of years, could have been here to see me. So, selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel Malam Terkutuk yang seperti biasa. Tapi sekarang Mimin lagi main game yang bernama COD Mobile. Dan seperti yang kalian lihat di sini, kalau misalnya Mimin itu sebenarnya tuh masih kurang jago, noob malan. Tapi ya ini masih main awal-awal. Sebenarnya sih udah lama, tapi ya kehapus akunnya. Nggak tahu kenapa. Tapi begini. BTW itu Mimin membahas sesuatu yang dimana katanya ini berkaitan juga sama game, tetap cuman ini lebih misterius katanya. Dan Dan ya untuk kalau misalnya kalian mau mabar sama Mimin, nanti nickname Mimin ada di deskripsi ya. Dan pada malam hari ini kita akan mereview game Misteri Hong Kong 97. Jadi game ini yang bernama Hong Kong 97. Game ini rencananya dibuat oleh Super Famicom yang ada di Jepang. Tetapi game ini tidak pernah muncul di belahan dunia manapun. Dan dulu salah satu tempat game yang terdapat banyak game yang sering kita mainkan yaitu PlayStation. Tetapi dulu ada juga yang namanya Super Nintendo. Dan itu merupakan salah satu PlayStation yang ada di Jepang. Dan game ini dibuat oleh developer yang bernama Happysoft. Di salah satu channel yang bernama Cinemassacre, ini bilang kalau game ini memanglah buruk. Sampai-sampai developer Super Nintendo ini tidak ada yang mau untuk menjual game ini. Dan tanggal untuk dirilis itu masih belum diketahui sampai sekarang. I've been called upon to take care of business once again. Apparently, there is a game worse than big rigs. Worse than Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Worse than Crazy Bus or Desert Bus. It is known as Hong Kong 97, and I've been getting requests for it up the ass. The requests are so far up the ass, it's time to shit them out. The game was made for the Super Famicom in Japan, but never saw its way to the rest of the world. This is one title that we definitely didn't get on the Super Nintendo. It was made by Happysoft. Happysoft was most famous for making Hong Kong 97, their one and only masterpiece. The game was so horrible, it barely even came out on the Super Famicom at all. Stores rejected it, and its release status is a mystery. It's so rare that to this day, not a single cartridge or physical copy has shown up at all. I can't even find a picture of one. So the only way I can experience this game is the same way as the rest of the internet. Jika kalian ingin memainkan game ini, di bagian intronya kalian akan diberikan sebuah pilihan bahasa terlebih dahulu dan disertai lagu Jepang yang terus berputar. Dan jika sudah, kalian akan dikasih penjelasan mengenai game tersebut. Dan di deskripsinya bilang bahwa kami akan menjual game original SNES Anda sepertiga dari laba besi akan menjadikan milik Anda. Kami menerima semua macam game. Dan kirimkan disket Anda segera. Apakah Anda tertarik untuk menjual produk kami di toko Anda? Kami mencari distributor di seluruh bagian dunia. Dan cerita alur di balik game ini adalah berlatar belakang pada tahun 1997 saat Hong Kong masih berada di tangan Inggris. Pada tahun ini pula Hong Kong akan diserahkan kembali ke Tiongkok. Buah dari perjanjian itu sudah dari 99 tahun yang lalu. Jutaan penduduk Tiongkok daratan atau juga disebut Ugly Reds dan di dalam game ini berbondong-bondong menyerbu Hong Kong. Akibatnya tingkat kejahatannya itu meroket.
Dalam suatu masalah yang situasi yang genting tersebut, pemerintah Hong Kong yang diwakilkan oleh Chris Patton memanggil seseorang yang bernama Shin. Shin adalah saudara Bruce Lee yang tengah lama hilang. Ia ditugaskan untuk membantai seluruh 1,2 miliar penduduk Tiongkok di daratan. Di lain pihak, pemerintah Tiongkok juga menyiapkan senjata pamungkasnya, membangkitkan Deng Xiaoping yang merupakan parodi dari Deng Xiaoping dari kuburnya, bersiap menggagalkan misi Shin. Oke, kita akan memasuki babak untuk cara memainkan game ini. Cara untuk memainkannya cukup mudah, kurang lebih seperti mirip Space Invaders. Kita sebagai pemain ini bermain sebagai karakter Shin, dan karakter kita ini akan menembaki para penduduk Tiongkok daratan yang ada di layar. Dan jika kalian kalah dalam babak ini, game ini akan berakhir dan memunculkan foto footage mayat yang merupakan salah satu korban yang tewas tertembak di foto tersebut. Terdapat juga tulisan Shin is dead. Jika kalian teliti foto itu diambil pada jam 17.31 pada tanggal 08.06 tahun 1992. Dan di dalam game tersebut, tidak ada semua musuh yang ditembak oleh Shin ini, hanya orang-orang saja, tetapi melainkan ada mobil yang muncul entah dari mana, dan jika kalian gagal dan mati, kalian harus memulainya kembali dari awal. Jika pemain tersebut sudah membantai sebanyak 30 orang, sang final boss, itu merupakan sebutannya, yang bernama Deng Xiaoping yang merupakan parodi Deng Xiaoping, itu muncul di layar. Ia berukuran lebih besar dan sulit dikalahkan, dan yang menurut Mimin ini, game ini aneh ini, serial final bossnya itu adalah karakternya cuman kepalanya saja, dengan nggak ada badan dan kakinya dan lain-lain. Jadi sebenarnya Mimin sudah membahas tentang intronya, tentang cara bermainnya, dan Mimin sekarang memasuki bagian review game ini. Selain gameplaynya, ini membuat Mimin menarik ini adalah para pemain ini juga disuguhi dengan berbagai macam gambar-gambar yang sangat menggambarkan kota-kota atau kerajaan di kota Tiongkok. Ada Mao Zedong, poster propaganda komunis, sampai logo Coca-Cola pun ada juga. Lagu yang dimainkan game ini adalah I Love Beijing Tiananmen. Itu merupakan sebuah lagu era revolusi kebudayaan di sana. Lagu itu diulang secara terus-menerus dan gak ada hentinya selama kalian main game tersebut, sehingga dapat merasuki pikiran pemain dan mulai memainkannya. Dan kita memasuki bagian fakta-faktanya. Oke, seperti Mimin yang bilang tadi, Mimin akan memasuki bagian fakta-fakta game ini. Dan faktanya, game ini sebelum rilis, terdapat sebuah film yang sama judulnya yaitu Hong Kong 97. Dan film tersebut rilis pada tahun 1994. Dan dimainkan oleh salah satu aktor yang bernama Robert Patrick, dan pernah memainkan peran T-100 di Terminator 2, Judgment Day. Oke, ini Mimin memasuki berbagai macam fakta yang terjadi pada tahun 1997. Dan ini ada kaitannya sama game ini, ada juga yang nggak ada kaitannya sama game ini. Jadi, salah satu film yang bernama Terminator 2 Judgment Day itu berlatar di tahun 1997. Dan 1 tahun kemudian baru game ini rilis. Dan Deng Xiaoping meninggal pada tahun 1997. Dan pada tahun 1997 ini, di mana adalah negara Inggris mengembalikan kepemimpinannya Hong Kong ke Tiongkok, dan filmnya terdapat tulisan yang memprediksi masa depan, yaitu 99 tahun pemerintahan Inggris akan segera berakhir, Hong Kong tidak akan pernah sama lagi. Oke, jangan lupa komen, like, dan share ke teman kalian kalau misalnya kalian suka dengan konten yang seperti ini. Dan saya meminta maaf kalau misalnya saya masih ada kesalahan, dan kalau misalnya ada info yang lebih menarik lagi atau masih ada yang kurang, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Oke.